Hari ini kita melihat bagaimana kita memelihara persatuan dalam tubuh Kristus. Minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan mengenai maksud atau tujuan yang kekal dari Allah Bapa. Satu tujuan yang tetap di hati Bapa. Apakah tujuan yang terdapat dalam hati Bapa dari mulanya? Apakah tujuan itu? Saudaraku, dengan singkat saya ulangi lagi pada hari ini, bahwasanya tujuan kekal daripada Allah Bapa, yaitu supaya Dia memiliki manusia-manusia yang seturut dan segambar dengan Dia sendiri. Itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa yang segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat memberkati Adam dan Hawa. Tuhan sangat mengasihi Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa memperoleh hak atau kebebasan untuk memilih dari Tuhan. Tuhan memilih, Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih pada Adam dan Hawa. Dan diminta Tuhan supaya Adam dan Hawa ini mematuhi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan satu pohon di tengah taman Eden itu yang tidak boleh diambil buahnya atau dimakan buahnya. Tetapi sayang sekali setan, saudaraku, penipu. Setan berkata, Adam, Hawa, engkau tidak akan mati. Daripada ketika engkau makan buah batang kayu itu, engkau akan menjadi sama dengan Allah. Tidak pernah manusia ini sama dengan Allah. Tapi Hawa tertipu. Manusia jatuh kepada dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan gambar dan teladan Tuhan yang mulia itu. Setelah Adam dan Hawa jatuh kepada dosa, Tuhan tidak berhenti dengan rencananya. Tuhan, kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, saudaraku. Dia Tuhan yang sanggup menjadikan segala sesuatu. Walaupun, saudaraku, kelihatannya rencana itu sudah dibendung, saudaraku, Dia tidak berhenti. Dia sudah siap dengan anugerahnya untuk memulihkan kembali manusia itu kepada gambar dan teladan Tuhan. Untuk ini, saudaraku, perlu pengorbanan. Itulah sebabnya Bapa di sorga mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi manusia. Manusia semua sudah jatuh kepada dosa dan kurang kemuliaan Allah. Dan akibat daripada dosa itu, jadilah keberatan kepada manusia ini. Jadilah kesusahan kepada manusia ini. Yang dari mulanya bukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki Adam dan Hawa bahagia. Tuhan menghendaki Adam dan Hawa sehat. Tuhan menghendaki Adam dan Hawa hidup dalam kelimpahan. Demikian juga semua keturunan Adam dan Hawa. Pada mula pertama Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan berkata, berkembang biaklah, penuhilah bumi ini, dan taklukkanlah isinya. Dari mulanya Tuhan menghendaki manusia itu berkuasa. Tetapi itu tidak kejadian karena dosa. Memang dosa merusak manusia ini. Dosa memisahkan kita daripada Tuhan. Dosa, saudaraku, menghilangkan kemuliaan Tuhan dalam kita. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan manusia begitu saja. Dia sangat mengasihi manusia ini. Tuhan tahu rencananya pasti jadi. Tetapi sesuatu harus diperbuat oleh Bapa di sorga, yaitu menebus manusia ini dari dosa. Itulah sebabnya Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dunia ini untuk menebus kita yang berdosa ini, supaya kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah itu dapat kembali lagi memilikinya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, bagaimanakah Tuhan melaksanakannya? Allah kita itu Allah yang adil, Allah kita itu Allah yang suci. Maka keadilan Tuhan menuntut supaya tiap-tiap dosa mesti dihukum. Kalau dosa dibiarkan saja, maka Allah itu bukan Allah yang adil. Seorang hakim yang adil di dunia ini pun harus menghukum dosa. Bapa harus menghukum dosa itu, saudara. Dan lagi kesucian Bapa di sorga, saudaraku. Kesucian sorga itu menuntut, saudaraku, tidak ada dosa yang bisa masuk ke sorga. Kesucian sorga akan dikotori oleh satu dosa yang masuk ke sorga. Padahal semua manusia ini sudah jatuh kepada dosa. Jadi bagaimanakah jalannya supaya manusia ini bisa kembali lagi kepada Tuhan? Harus ada seorang yang dikorbankan. Dan ini memang sudah diterangkan Tuhan dalam perjanjian lama melalui nabi-nabinya. Pada waktu itu, dikala bangsa Israel berbuat dosa,
maka mereka harus menyembelih seekor domba yang tidak bercacat celah. Darahnya dicurahkan di atas mezbah, itulah penebus dosa mereka. Tetapi sebenarnya darah kambing atau darah domba manapun tidak bisa menghapus dosa manusia ini. Itu hanyalah lambang daripada darah Yesus. Karena hanya darah Yesuslah satu-satunya yang bisa menyucikan kita dari segala dosa kita, saudaraku. Saudara, kemudian Yesus datang dan dia menjadi manusia. Tidak ada dosa pada Yesus. Tetapi semua dosa manusia ini ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus sudah dihukum bukan karena dosanya. Karena dia tidak memiliki dosa. Tetapi dia dihukum karena dosa saya dan dosa saudara. Dan dosa segenap manusia ini. Itulah sebabnya anak Allah itu, saudaraku, bergumul di Getsemani. Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu jadi. Sebenarnya Yesus berkata, Bapa, kalau ada jalan yang lain, supaya manusia ini bisa selamat dan sampai ke sorga, marilah kita tempuh jalan itu. Janganlah aku menanggung dosa yang begini keji dari seluruh manusia ini. Tetapi Bapa berkata, tidak ada jalan lain, anakku. Kalau engkau tidak memikul dosa manusia, semua manusia akan ke neraka. 3 kali Yesus berdoa. Pada kali yang ketiga Tuhan berkata, jikalau tidak ada jalan lain Bapa, melainkan aku harus menanggungnya juga, biarlah ku tanggung semua dosa manusia. Lalu dia minum cawan itu, saudaraku, cawan dosa manusia. Mulai saat itu Yesus ditangkap. Antara imam-imam datang dan menangkap Tuhan Yesus. Petrus mencoba membela Yesus dengan mengangkat pedangnya dan memarah hamba imam besar. Jatuh daun telinganya. Tetapi Yesus berkata, hai Petrus, sarungkan pedangmu. Apa engkau pikir aku tidak bisa memanggil sekarang ini juga 12 legion tentara malaikat untuk membebaskan kita? Tetapi kalau aku panggil tentara malaikat, bagaimanakah bisa manusia ini ditebus dari dosanya? Tidak ada yang menebus manusia dari dosanya. Sarungkan pedangmu, Petrus. Jangankan 12 legion, 1 legion tentara malaikat sudah sanggup mengalahkan seluruh tentara Roma dan tentara imam-imam. Jangankan 1 legion, 1 malaikat saja sudah cukup, saudaraku. Tetapi Tuhan tidak berbuat demikian. Karena memang tujuannya datang ke bumi ini untuk menebus manusia dari dosa. Untuk mengangkat manusia dari kematian rohani. Dan memberikan satu kehidupan rohani kepada manusia itu. Supaya manusia itu kembali segambar dengan Tuhan. Karena itulah tujuan kekal dari Allah Bapa dari mulanya. Supaya manusia itu kembali mulia. Kembali kepada rupa dan teladan Tuhan. Yang kelak dibentuk Tuhan terus. Didewasakan Tuhan terus. Sehingga menjadi pengantin Kristus. Menjadi pengantin Kristus. Saudara kekasih dalam nama Yesus. Kemudian Yesus, saudaraku, diadili. Kemudian Yesus, saudaraku, mengangkat salib dari Yerusalem ke Golgota, di mana tangannya dipaku, kaki dipaku, kepala diberi mahkota duri, darah merembes, saudaraku, menetes dari seluruh tubuh Tuhan Yesus. Darah yang suci, darah yang tidak berdosa. Apakah gunanya darah ini dicurahkan? Firman Tuhan berkata, kamu ditebus bukan dengan emas dan perak. Emas dan perak tidak bisa menebus kita berapapun banyaknya. Tetapi kamu ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba atau darah Yesus yang tidak bercacat, tidak bercelah, yaitu darah Yesus menebus kita. Dan firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5:21, Yesus telah dijadikan dosa supaya kamu jadi kebenaran di hadapan Tuhan. Inilah berita Injil, saudaraku. Sebab pada waktu Yesus di kayu salib, saudaraku, terjadi perpisahan dengan Allah Bapa. Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Bapa meninggalkan Yesus. Karena pada waktu itu, saudaraku, itulah perpisahan yang pertama dan yang terakhir, saudaraku. Mengapa? Karena Yesus sudah dipenuhkan dengan dosa manusia. Tapi itu tidak lama, saudaraku. Kemudian Yesus berkata, sudah genap. Dan Yesus mengembuskan napasnya di kayu salib di Golgota. Yesus mati. Sudah genap ditanggung oleh Tuhan Yesus semua dosa manusia ini. Betapapun besarnya, betapapun merahnya, betapapun kejinya, semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5:21, Yesus telah dijadikan dosa supaya kita jadi kebenaran di hadapan Tuhan.
Benar, saudara. Kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita. Kita dibenarkan bukan karena kejujuran kita, bukan. Kita dibenarkan bukan karena apa yang kita capai di dunia ini, bukan karena sumbangan kita yang banyak kepada gereja, bukan, bukan karena kita menolong orang miskin atau orang yatim piatu, bukan. Semua perbuatan itu baik dan diberkati Tuhan, saudaraku. Tetapi semua perbuatan baik kita itu tidak sanggup membawa kita kembali kepada rupa dan gambar Tuhan. Apalagi membawa kita kembali kepada hidup yang kekal. Hanya ada satu juru selamat. Hanya ada satu jalan ke surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Anugerah. Firman Tuhan berkata kita dibenarkan dengan anugerah saja. Saudara tahu perkataan anugerah berarti tidak bayar. Tidak dibayar. Anugerah. Ya. Saudaraku, misalnya saya memberikan Alkitab ini. Ya, misalnya kepada siapa? Kepada Pak Seragi. Ya, ini Pak Seragi, saya katakan terimalah Alkitab ini. Oh, ini sudah saya beli, saya suka sekali menganugerahkannya kepada Bapak. Apa yang yang sebenarnya yang perlu diperbuat oleh Bapak Seragi? Oh, dia perlu datang kepada saya dan dia terima Alkitab ini. Oh, terima kasih Pak Munte. Sudah lama saya menginginkan sebuah Alkitab, terima kasih. Tetapi ada juga jawaban-jawaban yang lain. Misalnya Pak Seragi berkata, Pak Munte, saya tidak layak menerima Alkitab. Pak Munte, saya tidak ada uang. Saya bilang nggak perlu uang. Ini anugerah, terima saja. Lalu Pak Seragi berkata, oh saya ini orang berdosa. Saya ini orang berdosa. Saya bilang nggak peduli orang berdosa. Ini anugerah, terima saja supaya dosamu diampuni. Dan dia berkata lagi, Pak Munte tunggu dulu lah. Saya tidak sanggup. Saya harus menyucikan diri saya dulu. Barulah saya terima anugerah itu. Saya katakan, sekaranglah waktunya. Anugerah ini akan menyucikan engkau. Anugerah ini akan membenarkan Bapak. Sehingga Bapak bisa berdiri di hadapan Tuhan tanpa perasaan bersalah. Saya katakan, saudara. Nah, saudara puji Tuhan. Kalau akhirnya Pak Seragi menerima anugerah Tuhan itu, dan memang dia sudah menerima anugerah Tuhan. Ini hanya contoh saja, saudara. Tapi banyak orang demikian. Terimalah keselamatan. Ini anugerah Tuhan. Oh, tunggu dulu lah. Saya harus berbuat baik lebih dahulu. Saya harus menjadi suci lebih dahulu. Terbalik, saudara. Terima anugerah lebih dahulu. Lalu dengan anugerah Tuhan itu, saudara sanggup untuk hidup bertambah hari bertambah suci, saudara. Tanpa anugerah Tuhan, kita tidak sanggup, saudaraku, menjadi suci dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita sudah diperhamba oleh dosa. Sudah lama kita hidup dalam dosa. Tetapi anugerah Tuhan menjadikan kita benar sepanjang kita menerima anugerah Tuhan itu. Mengapa kita terima? Karena kita memiliki iman bahwasanya Yesus telah dijadikan dosa supaya kita jadi kebenaran di hadapan Allah. Menjadi kebenaran artinya kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Dan tiap kali kita berdoa, Tuhan melihat kita sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita sendiri bebas daripada perasaan bersalah dan perasaan tidak layak. Kalau kita masih ditekan oleh perasaan bersalah, aku ini tidak layak, aku ini orang berdosa, maka doa kita juga tidak beriman dan tidak berkuasa, saudara. Tetapi kalau kita sudah bebas daripada perasaan bersalah, dan kita pun melihat diri kita orang benar di hadapan Tuhan, maka dengan leluasa kita berdoa kepada Bapa di sorga. Dan doa kita berkuasa, doa kita beriman, dan janji-janji Tuhan genapkan dalam hidup kita. Haleluya, saudara-saudara. Inilah anugerah Tuhan itu, saudaraku. Anugerah Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Lalu manusia, saudaraku, menerima anugerah Tuhan itu. Dan dia menjadi orang benar. Kapankah itu terjadi? Biasanya terjadi dalam penginjilan. Tetapi sudahkah dicapai tujuan Tuhan tersebut? Yaitu manusia yang menurut gambar dan teladan Tuhan itu? Belum, saudaraku. Manusia baru sadar selamat, dapat ampun dosa. Tetapi dia belum segambar dengan Tuhan. Pada waktu kita lahir baru, apakah yang lahir baru itu? Tubuh saya ini lahir baru. Tuhan berkata kepada Nikodemus, bukan tubuhmu yang lahir baru. Apakah yang lahir baru? Roh saya yang lahir baru. Roh saya yang mati di hadapan Tuhan jadi hidup. Itu sebabnya sesudah saya lahir baru, saya bisa bersekutu dengan Tuhan.
Tuhan bisa berkata-kata kepada roh saya. Lahir baru inilah yang paling penting kepada manusia, saudaraku. Kerap kali lahir baru ini dikatakan, saudaraku, jadi anak-anak Tuhan, selamat, jadi anak-anak Tuhan. Benar, saudaraku, itulah dia lahir baru. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja. Setelah kita menerima kelahiran baru, kita dibentuk Tuhan terus hari demi hari, sehingga kita bertambah hari bertambah seperti Yesus. Inilah tujuan kekal dari Allah Bapa itu. Itu sebabnya tidak cukup sekali saja ke gereja. Itu sebabnya tidak cukup sekali saja penginjilan. Dalam penginjilan kita, KKR kita di Merek Raya itu, saudara, dalam satu malam, saudara, ya, hadir sekitar 600-700 orang, saudaraku. Boleh jadi lebih karena banyak di luar, saudaraku. Dan pada waktu saya ajak mereka menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rata-rata mereka mengangkat tangan dan maju ke depan, saudaraku. Dan kemudian mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, maka dia akan selamatkan. Selamatkan mereka, selamat, saudaraku. Tapi masih banyak yang sakit, yang timpang, yang tuli, saudaraku. Sudah, ya, pengertiannya belum pengertian rohani. Dia baru percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Dia telah hidup baru. Tidak cukup sampai di situ saja, saudaraku. Kemudian banyak di antara mereka pada malam itu juga menerima kesembuhan daripada Tuhan. Karena mujizat Tuhan berlaku. Karena Tuhan sendiri meneguhkan firman-Nya dengan kuasa dan tanda ajaib. Seperti yang biasa terjadi di sini, saudaraku. Mereka sembuh. Tetapi cukuplah sampai di situ saja. Sudahkah tercapai maksud dan tujuan Allah itu? Belum, saudaraku, belum. Mereka perlu dibentuk terus. Bertambah-tambah dewasa. Karakter mereka, saudaraku, buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang, sabar, kemurahan, kebaikan harus jadi dalam mereka. Dan ini tidak bisa jadi dalam tempo satu malam saja, saudaraku. Ini memerlukan waktu. Itu sebabnya pada hari ini, saudaraku, kita sudah mulai kebaktian minggu kita yang pertama di Merek Raya, saudaraku. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, sudah jadi kebaktian minggu di Merek Raya. Kita bersuka cita, saudara. Banyak tantangan, tetapi tidak ada satu-satu kuasa kegelapan yang mempan, yang bisa mengganggu anak-anak Tuhan. Karena roh Tuhan yang ada pada kita lebih besar daripada semua begu-begu mereka. Haleluya, saudara. Saudara, bahkan pada malam itu kita tantang, saudaraku, ya, dan kita katakan kepada mereka, begu-begu gandang pada hari ini sudah lari dari tempat kita ini. Dia takut kepada nama Yesus. Walaupun begitu seorang ibu masih maju ke depan. Saya pikir dia ke depan untuk menyaksikan kesembuhannya. Karena ada seorang anak gadis, saudaraku, tuli, saudaraku, dibawa oleh kedua orang tuanya. Saya pikir dia sudah sembuh, gadis tuli ini. Tetapi belum sembuh. Jadi di depan orang banyak saya doakan, saya letakkan tangan, saudaraku, di telinganya dalam nama Yesus. Saya katakan, roh tuli kau keluar dari orang ini. Boleh jadi orangnya tidak mendengar, saudaraku, karena dia tuli. Tetapi roh jahatnya mendengar, saudaraku. Roh jahat itu tidak tuli, saudaraku. Hanya dia membuat orang tuli, saudaraku. Roh jahat tidak keberatan, saudaraku, menutup telinga orang 10 tahun, 20 tahun, atau 50 tahun. Dia akan tekun saja menutupnya, saudaraku. Karena roh jahat tidak suka manusia yang mendengarkan Injil. Dalam Alkitab diterangkan mengenai seorang yang bungkuk belakangnya. Dia datang di rumah sembahyang. Dia bertemu dengan Yesus. Yesus berkata, berdiri tegak dengan punggung. Orang itu berdiri tegak. Lalu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berkata, mengapa pada hari Sabat menyembuhkan orang? Bukankah masih ada hari-hari yang lain di mana orang datang dan minta disembuhkan? Tuhan Yesus berkata, bukankah engkau pada hari Sabat melepaskan lembu sapimu daripada ikatannya supaya mereka boleh makan? Inilah dia anak Abraham, sudah 18 tahun lamanya diikat oleh setan sehingga bungkuk belakangnya. Kan patut dia dibebaskan pada hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus berkata itu bukan penyakit bungkuk. Tuhan Yesus berkata ada setan yang mengikat dia, membungkukkan badannya. Jangan setan itu, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, kita beritakan Injil supaya jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus, dan Yesus boleh merusakkan pekerjaan setan. Dan setelah saya letakkan tangan pada di telinganya, kemudian saya berkata, satu, saya katakan,
Di sampingnya tanpa mikdar, dia di sini. Dia katakan 1, dia katakan 5, dia katakan 5, dia katakan 10, 100. Dia mendengar, puji Tuhan. Jiwa-jiwa bertepuk semua, saudaraku. Kemudian datang ada satu orang ibu yang saya katakan tadi, saudaraku. Dari apa ibu disembuhkan Tuhan? Wah, dia berkata, saya ini bukan disembuhkan Tuhan. Saya ini takut sama begu ganja. Begu ganja sering mengganggu saya. Malam ini Pak Pendeta bilang begu ganja, nanti begu ganja mengganggu saya. Dia katakan, oh tidak. Sepanjang malam ini ibu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ibu. Dalam hati ibu sekarang ada Tuhan Yesus. Ibu sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tidak perlu takut lagi kepada begu ganja. Saya katakan. Karena ibu sekarang bisa mengusirkan begu ganja dalam nama Yesus. Karena itulah dia tanda orang percaya yang pertama, yaitu mengusirkan setan dalam nama Yesus. Doakanlah saya katanya. Saya doakan juga Pak. Dalam nama Yesus saya katakan semua begu ganja tidak boleh kau jamah jiwa ini. Jiwa ini anak Tuhan. Dia sudah menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia sudah selamat. Maka engkau tidak ada hak lagi menjamah dia. Pergi dari dia. Di dalam nama Yesus. Wah, dia ketawa. Sekarang masih takut. Dia bilang enggak lagi Pak Pendeta. Dia kata. Haleluya saudara. Memang Injil satu berita yang baik. Puji Tuhan. Hanya bersuka cita saudara kepada malam itu saudara. Jiwa-jiwa juga bersuka cita saudara. Jiwa juga disembuhkan, diselamatkan. Besok malam masih ada, dia katakan masih ada. Tidak akan 3 malam KKR di sana. Saya yakin KKR sungguh berkemenangan saudaraku. Dan gereja Tuhan saudaraku akan dibangunkan di sana saudaraku. Anggota tubuh Kristus akan bangkit di sana. Dan tahukah saudara, gereja kita yang belum berumur 1 tahun saudaraku di Siantar. Banyak di antara muda-mudinya saudaraku sudah ikut ke sana. Sudah. Mereka bersemangat, mereka bersuka cita, saudaraku. Mereka baru-baru selesai training, saudaraku, tapi mereka sudah berani. Mereka sudah dibaptis, bahkan penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Saudara, mereka bersuka cita. Tanpa malu-malu mereka memanggil jiwa-jiwa masuk kepada kebaktian, dan jiwa-jiwa datang. Persis sebagaimana saudara muda-mudi di sini. Memang sekarang ini saya yakin Tuhan mau memakai muda-mudi, saudaraku. Ya. Saudara, tapi bagi kita ini saudaraku yang sudah berumur pun saudaraku, biarlah kita tetap muda saudaraku di dalam saudaraku. Haleluya saudara. Jangan pernah merasa tua saudaraku. Dari itu saudaraku, saudara yang sudah 50 tahun, 40 tahun, ikuti saja penginjilan supaya saudara tetap muda. Amin saudara. Tetap bersemangat saudaraku. Sebab melihat jiwa-jiwa itu selamat, melihat pekerjaan Tuhan, hati kita jadi bergairah. Kita jadi bertambah giat memenangkan jiwa, mengajak mereka, bahkan mendoakan mereka, meletakkan tangan ke atas mereka. Ini tanda orang percaya lagi, yaitu meletakkan tangan atas orang sakit, lalu orang itu akan sembuh. Mengapa gereja kurang mempraktekkan jelas-jelas dalam Alkitab? Letakkan tangan atas orang sakit, lalu orang itu akan sembuh. Yesus melaksanakannya. Seorang yang buta berseru, Yesus anak Daud, kalau engkau mau, engkau sanggup menyembuhkan aku. Dia tidak bimbang akan kuasa Tuhan Yesus. Hanya dia bimbang, maukah Yesus apa enggak? Yesus berkata, aku mau. Untuk itulah aku datang. Aku datang untuk menyelamatkan, aku datang untuk menyembuhkan. Tuhan tidak berkata kau orang buta, kau tidak dina, kau orang berdosa, kau belum layak buat disembuhkan. Tunggulah setahun lagi kau kebaktian dulu, baru kau sembuh. Tuhan sudah berkata demikian. Firman Tuhan berkata, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia mengulurkan tangannya dan menyembuhkan orang itu. Seketika itu juga Bartimeus melihat. Sudah, hati Yesus lalu tergerak oleh belas kasihan. Inilah hati Yesus, saudaraku, tergerak oleh belas kasihan. Kita boleh datang saudaraku kepadanya, dan hatinya akan tergerak oleh belas kasihan pada hari ini juga, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Jadi saudaraku, kebaktian sudah menang di Medan Raya, dan minggu depan kita berada di Sibolga, saudaraku. Sibolga. Tidak begitu jauh, barangkali hanya 10 jam naik mobil, saudaraku sudah sampai di Sibolga, dan kita mengambil stadion yang terbesar di Sibolga untuk mengadakan KKR, saudaraku. Saudara, berapa orang di antara saudara mau ikut, nanti daftarkan nama saudara. Ya, kita menginap di sana saudara, karena 3 hari saudaraku. Ya,
Percaya saja saudaraku, ada penginapan di rumah anak-anak Tuhan di sana. Ada seorang anak-anak Tuhan di sana sudah menerima kita saudaraku di rumahnya. Siapakah dia orang itu? Dia itu seorang yang sekarang sudah berumah tangga saudaraku. Tapi yang saya ingat mengenai dia dahulu waktu saya masih muda saudaraku. Ini cerita masih muda. Belum berumah tangga saudaraku. Ya. Saya pergi menginjil ke desa-desa dan kerap kali naik Honda saudaraku, jadi malam dingin saudaraku. Di tengah jalan saudaraku, di jalan Binjai itu ada rumahnya di situ. Dan dia selalu mengajak saya supaya singgah di rumahnya dan bermalam di rumahnya. Bapaknya yang mengajak saya. Saya terima dengan sukacita. Saudaraku, kasihnya luar biasa. Di tengah malam jam 1, jam 2 malam saudaraku, masih tersedia hidangan yang enak. Sampai sekarang kalau saya bayangkan saudaraku, saya merasa lapar. Nah, saudaraku, kami makan cerita. Saudaraku, ada anaknya satu orang yang waktu itu saudaraku masih muda. Kira-kira berumur 10 tahun. Namanya Nawari saudaraku. Nah saudara, dan dia sudah pun saya capek saudaraku. Jam 1, jam 2 malam dia cerita, "Mama," dia katakan, dia panggil paman sama saya. "Ceritalah mengenai Daud," dia katakan. Dia suka cerita-cerita saudaraku, perjanjian lama. Mana pahlawan-pahlawan perang semua di situ saudaraku. Ceritalah mengenai Samuel yang dipanggil Tuhan. Saya pun cerita saudaraku, setengah mengantuk saudaraku. Dan dia dengar-dengar, lama-lama saya tertidur saudaraku. Nah, saudara, tapi hasilnya saudaraku sampai sekarang tidak hilang firman Tuhan yang ditambah. Tahukah saudara, beberapa bulan yang lalu dia sudah di Sibolga, jadi CPM menjadi sana saudaraku. Datang kemari kebaktian kedua dia kejar dari Sibolga. Jam berapa pagi dia berangkat dari sana. Dan bukan sekali 2 kali. Saya pikir 4-5 kali sampai 6 kali dia datang kemari. Naik mobilnya terus datang kemari. Kemudian dia berkata, "Mama, bukalah di Sibolga," dia katakan. "Saya menolong semua," dia katakan. "Apa yang saya bisa bikin, saya bikin di sana. Bangun gereja kita di sana," dia katakan. Dan dialah menyambut kita di sana. Dan minggu yang lewat, tahu apa terjadi? Kita mengirimkan penginjil kita ke sana dan kita Sudirman. Sudirman juga sangat bersemangat. Lalu mereka mengadakan kebaktian minggu yang pertama terus di rumahnya, rumah Nawari. Dan kebaktian dimulai dengan sangat bersemangat, menyanyi, menyembah Tuhan. Apakah yang terjadi saudaraku? Satu pendetanya saudaraku, yaitu Sudirman, dan satu anggotanya yaitu Nawari saudaraku. Jadi mereka sangat bersemangat saudaraku, sangat bersemangat. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Dan Sudirman ini berkhotbah seperti kepada 1000 orang saudaraku. Dengan segala gayanya saudara, bertobatlah saudara, terima Yesus. Saudara, sayang cuma 1 orang, 2 orang dengan istrinya saudara. Walaupun demikian saudara, saudara kita Sudirman tidak lupa memungut kolektif saudara. Puji Tuhan saudara. Dan hari ini saudara, boleh jadi sudah tambah jiwanya saudara. Boleh jadi sudah 4 orang saudara. Karena sepanjang minggu ini mereka bersaksi terus. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kita mengabarkan Injil terus, saudaraku.